Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kita masih di tema kita nih. Apa nih temanya ya Ustadz Maulana? Kira-kira, Masya Allah. Apa? Tema kita adalah mau harta, umur Ya. dan keluarga yang berkah. Mau. Mana gerakannya Ibu? Masya Allah. Ulangi. Ibu dari mana sih? Sukabumi. Mau hartanya berkah? Mau. Itu Alhamdulillah. caranya. Iya Supaya begitu jamaahnya ya. semangat. Betul. Habisin dulu ngunyahnya Ustadz. Iya. Nah ini kita ngobrol aja yuk Ustazah yuk ya. Siap. Nah dari tadi kan kita bahas nih ya amalan yang harus dilakukan nih kalau mau hidup berkah, rezeki Iya. berkah. Iya. Tapi sebenarnya apa sih ciri-ciri kalau misalkan hidup kita tuh penuh keberkahan. Masya Allah. Keluarga kita adem, Iya, tentram. biar bisa kita Tahu gini, melihat. iya, kalau kira-kira kayak, kita hidup berkah belum gitu ya Kak Beta Kalau kayak ya. dokter kan lihat gejala gitu lah ya. Iya. Nah apa nih kira-kira ciri-cirinya? Silakan Ustazah. Iya. Oke, makasih Kak Ustadz Maulana yang habis makan. Habib Usman, Masya Allah. Dan ibu-ibu yang ada di studio, Masya Allah ya Rahman ya Karim. Apa sih ciri-cirinya kalau umur, harta, keluarga kita berkah? Sehingga kita bisa tahu kira-kira kita sudah termasuk dapat keberkahan atau tidak. Nah, tadi Ustadz Maulana sudah menyinggung sedikit bahwa yang namanya berkah menurut Imam Ghazali adalah apa? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bahkan ada tambahan ziyadatul khair was sa'adah wal mahabbah. Bertambahnya kebaikan, bertambahnya kebahagiaan dan bertambahnya kecintaan kita kepada Allah. Jadi apa? Dari sini kita bisa tahu nih, dari definisi berkah itu kita bisa tahu apa? Oh, ciri-ciri umur yang berkah apa? Umur kita melahirkan ibadah, bukan melahirkan perbuatan yang sia-sia. Enggak banyak, mohon maaf, omong-omong yang sia-sia. Apalagi banyak gosok kok gosip. Masya Allah, ya Rahman ya Karim. Yang kedua, umur kita berkah itu apa? Yaitu apa? Oh, hidup kita penuh dengan ketenangan. Tidak cemas, tidak apa, tidak repot, tidak takut. Kenapa? Karena kita sudah tenang. Kenapa? Karena dari keberkahan. Dan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang di dalamnya ada interaksi yang positif. Keluarga yang di dalamnya penuh komunikasi yang bagus. Betul. Itu pun tanda keluarga yang Berkah, berkah. Masya Allah, amin. Doain ya Ustazah semoga kita semua nih jamaah Iya. studio juga yang di rumah Ya, juga kita ya. sedang berproses, terus belajar dan berproses untuk mendapatkan berkahan dari Allah dalam aspek apapun. Amin. Terima kasih Sama-sama Ustazah, Kak tepuk Beta. tangan jemaah, Masya Allah. Nah nih ibu-ibu mau lanjut curhat-curhatan lagi enggak? Mau, yaudah yuk kita langsung masuk aja ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ayo siapa lagi yang mau curhat? Ayo. Ibu ini mah kayaknya senyum-senyum, kayaknya nggak ada curhat deh, enggak deh. Kayak tidak ada beban gitu, alhamdulillah mulus gitu. Nah ibu yang, tada bunda, ayo bunda silakan kita ke tengah. Ya. Boleh untuk Ustadz Maulana dan Habib Usman, kita sama-sama dengarkan curhat dari ibu ini. Kenapa Ustadz? Bisa. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Entin Herlina dari Majelis Taklim Baitul Ar-Rahman, Sukaraja, Sukabumi. Tepuk tangannya Masya Allah. Ayo bunda mau curhat apa? Ustadz? Habib curhat. Ini masalahnya Ustadz, ada kerabat, salah seorang kerabat, jika bertemu dengan saya atau misalkan berkumpul dengan saya, dia itu selalu kalau dalam bahasa sekarangnya Membuka. jutek ya. Oh, jutek. Iya. Terus kata-katanya itu selalu Menyakitkan. menyentuh ya. Nah udah 1 kali, 2 kali, 3 kali saya sabar lah istilahnya. Karena saya mungkin manusiawi juga Pak Ustadz. Jadi saya itu sekarang-sekarang itu menghindar. Nah menghindar itu apakah yang saya ingin tanyakan, apakah menghindar itu sama dengan memutuskan silaturahmi?
Karena dalam Islam kan tidak boleh memutuskan silaturahmi. Yang keduanya, apa saya harus bagaimana sikap saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Habib terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seseorang dicemburutin, dicuekin, dijudesin, berprasangka baik, oh mungkin dia banyak masalah. Oh mungkin dia lagi pikirannya nggak baik. Prasangka baik, tegur duluan. Assalamualaikum, atau gimana kabarnya? Baik, kita berbuat baik aja, nggak jadi masalah. Kecuali kalau misalkan kita dimusuhin, dia nggak mau tegur sapa kepada kita, itu nggak benar. Karena apa? La yuhilu lil muslimina an yahzura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak dikatakan mereka seorang yang beriman kepada Allah, tidak dikatakan mereka seorang yang muslim, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau bertegur sapa lebih daripada tiga hari. Jadi nggak jadi masalah. Kalau misalkan dia cuma judes, jutek, tegur baik-baik. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita? Berusaha untuk prasangka baik, baik kepadanya. Tegur sapa duluan atau kasih hadiah, kasih makan, atau traktir dan lain sebagainya. Yang terpenting apa? Yang terpenting tidak ada keributan di dalamnya dan berusaha untuk berbaik sangka dan jangan judes antara satu ataupun dua orang yang lain. Baik, minimal jangan ikutan ngedumel juga ya kita dalam hati. Betul begitu Ustadz Maulana? Iya betul. Jadi gini, apakah tergolong memutus silaturahmi jikalau kita menjaga jarak? Jawabannya tidak. 1, 2, 3. Tidak. 1, 2, 3. Tidak. Tidak. Justru untuk menenangkan diri. Masih banyak circle lingkungan yang baik dibanding harus berada pada sisi yang buruk. Nah, pernah kejadian di zaman Rasul ada Wasyi. Wasyi itu yang membunuh pamannya Nabi Hamzah. Kemudian beliau masuk Islam. Dan Nabi ketika melihat Wasyi kan masih ada perasaan. Jadi agak-agak menjauhlah Wasyi karena tahu ketika Rasulullah lihat Nabi langsung mengingat pamannya Hamzah. Maka dalam hal ini boleh supaya tidak merusak hati kita. Untuk menjaga jarak adalah bukan memutus silaturahmi, tapi menjaga jarak supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Baik. Terima kasih. Tapi jangan tidak boleh ada niat untuk memutuskan silaturahmi. Iya, Jadi niatnya cuma untuk jaga jarak supaya tidak ya biasa. Iya Bu, jadi supaya vibrasi dalam diri kita juga yang keluar positif gitu. Kalau kita ngedumel itu kan jadi negatif juga ya. Nah sudah tidak terasa udahan ternyata ya. Masya Allah, terima kasih banyak jamaah Islam Itu Indah sudah menonton Islam Itu Indah sampai selesai. Sudah mencatat juga ya. Insya Allah nih besok subuh kita akan ketemu lagi ya. Terima kasih guru-guru atas ilmunya. Saya Betari Ayu mohon pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Jaba wa syabana wa baligna Ramadana.